Guys, lihat gue nemu apa. Kira-kira gue bakal cosplay jadi siapa ya? Pertama kita pakai soft lens dulu. Warna matanya hijau gini guys. Seperti biasa concealer buat nutupin mata panda gue. Karena ini rambutnya pendek jadi harus pakai hairnet guys. Supaya nanti kalau dipakai hasilnya lebih bagus. Ya, terus diselipin aja ke dalam gini. Botak deh. Mari kita unboxing guys. Ini adalah karakter anak kecil yang warna rambutnya pink. Terus langsung kita pakai guys. Lah, kenapa kayak barongsai? Ayo kita sisir sampai rapi. Ternyata poninya kepanjangan guys, jadi harus kita potong. Dikit-dikit aja yang ngambilnya. Karena kalau kependekan rambut ini kagak bisa numbuh lagi. Nah, sekarang tinggal kita styling deh. Kita catok aja rambutnya masuk ke dalam kayak gini guys. Oh iya, suhunya jangan terlalu panas ya. Oke, sip, mantap. Model rambut sama karakternya udah sesuai, cek. Ganti baju deh. Terakhir pakai ini guys. Aku yakin 100% kalian pasti udah tahu nama karakter anime ini. Dia suka banget bilang, "Waku-waku." Guys, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter dasi gantung yang udah pernah aku cosplay. Rambutnya warna biru, karakter utama dari animasi ini. Rambutnya warna ungu dan suaranya amat sangat berdamage. Rambutnya warna coklat, anak sultan, bestinya Serena. Rambutnya warna coklat, si paling petakilan. Rambutnya warna hitam, dan kayaknya dia anak teladan deh. Rambutnya warna hitam, orangnya super aneh. Rambutnya warna coklat, teman sebangkunya si Fanny. Rambutnya keribo brokoli, bestinya si Raki. Rambutnya bule, logatnya blasteran, anak kelas kepinteran. Rambutnya warna gelap, pakai pita di atas kepala, anak kelas pick up. Hayo, jadinya ada berapa nih guys? Woi, lo orang udah sarapan belum? Pada lapar gak? Bawa apa lu? Gorengan mak gue. Wah, mau. Bagi dong. Guys, kalian suka gorengan gak? Cepet ambil pegel gue, ntar keburu bel masuk aja. Thanks ya. Pilih bakwan atau risol ya? Bakwan aja deh. Jadi ini yang namanya baksoan sama risol. Makanan apa ini? Apa cuma Mimi? Cewek yang gak pernah lihat makanan kampungan kayak gini. Sini mana buru-buru, mana langsung cemot aja. Siapa juga yang nawarin lo? Bakwan risol, Mimi. Bukan baksoan risol. Terus ini kuahnya mana? Hah? Kok kuah sih? Sejak kapan bakwan pakai kuah? Kalian norak deh. Bukannya cara makan baksoan sama risol itu dicelup dulu ya dalam kuah? Kayak sejenis gipsum gitu. Gipsum kelas, gipsum. Dikata bapak sama Pavan kali ya? Ya udah, mana kuahnya? Mimi mau yang pedes ya, level 5. Lu kira seblak? Jangan sampai gue sirup kau seblak lu ya. Sabar Tifa, sabar. Terbuat dari apa sih baksoan ini? Kok mencurigakan? Ini apaan keriting hitam-hitam gini? Bulu ketek ya? Bulu ketek bapak lo, itu sayur kol. Mimi masih ragu-ragu. Kalian duluan deh yang makan. Mimi takut ini beracun. Menang batot lu Mimi, tinggal makan aja padahal. Diam! Puas kawan. Nah, Mimi, kamu lapar banget ya? Pelan-pelan Mimi, nanti kalau kamu keselak bisa pindah alam loh. Guys, kalian kalau jam istirahat makan gak? Snow, gimana cara makan Mimi? Serabakan banget kan? Beda sama cewek-cewek yang lain. Tuh lihat Tifa sama Juliet. Makannya pakai sendok garpu. Nggak kayak Mimi langsung geragas pakai tangan. Sudah mana buru-buru, tangan lu mau gue pindahin ke dengkul. Gue colok juga lu. Sabar Tifa, sabar. Ya kan bener, kalian kalau depan cowok-cowok sok-sok kalem jaga image gitu kan? Biar cari perhatian terus dipuji. Ih, makannya cute banget. Imut dan rapi. Mimi sih nggak bisa ya. Mimi tuh makannya bobrok apa adanya kayak gini. Mimi sorry, tapi kalau makan jangan ngecap gitu, nggak bagus. Iya, geli woy. Siapa kalian ngatur-ngatur Mimi? Apa cuma Mimi ya cewek yang makannya bobrok kayak gini? Asal kamu tahu ya Snow, si Tifa sama Juliet kalau nggak ada kamu, mereka juga kayak gini makannya, kayak aku berantakan gitu. Cuma karena ada kamu, mereka kayak pura-pura anggun aja. Aslinya kan nggak gitu loh Snow. Hai Mimi, jangan sampai gue cekokin di resmi dulu ya. Sabar Tifa, sabar. Mimi coba ya makan kayak cewek-cewek Snow. Mimi nggak bisa, nggak bisa. lihat lo bikin nafsu makan gue hilang tau gak? Ayo Cia, kemana Celo pinjam catatan kamu kan? Celo ambil dalam tas dulu ya. Astaga Celo. Kamu nggak apa-apa? Celo nggak apa-apa kok. Mejanya aman gak tuh? Nggak rusak kan? Lihat deh. Sayang weh, itu meja mahal tahu. Diam lu, kepala lu mau gue hantam ke meja. Bocor nggak tuh? Hati-hati dong Celo, kamu tuh ceroboh banget deh. Ini siapa yang taruh meja di sini sih? Ye, orang mejanya dia aja diseruduk. Rambut kamu berantakan deh Celo. Mendingan sisir dulu, nanti kusut loh. Pasti perih banget. Pelan-pelan, Celo. Kayaknya Celo ngantuk deh. Celo
Jello, Jelo gak apa-apa kok. Lagian Jelo juga lupa ambil tisu. kamu mau aku anterin gak? Aku temenin deh. Hah, modus lu ya? Gitu-gitu ini ada cewek gue, kayak masuk temen ke WC, ngara-ngara. Ada. Ya ampun Jelo, sakit gak? Aduh, kalau aku jadi Jelo aku juga pasti nangis sih. Kasian. Fix, satu meja bentar lagi kebelah dua. Males banget deh. Malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah mas setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja, di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Jello, kamu suka main Roblox ya? Banget, ya lo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkan. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang, kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allah malah kesem tuh Abi keaman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean?